rekan-rekan semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai perkalian titik atau dot product pada ruang berdimensi 3. Jadi misalkan kita memiliki dua vektor. Misalkan kita punya dua vektor ya. Misalkan kita memiliki dua vektor U dan vektor V. Keduanya berada di ruang berdimensi 3. Kita definisikan misalkan U itu komponennya ada U1, U2 dan U3. Kemudian V itu misalkan komponennya adalah V1, V2 dan V3. Nah, selanjutnya kita definisikan bahwa hasil kali titik antara vektor U dan vektor V nantinya akan sering kita sebut dengan dot product. Itu seperti ini definisinya, operasinya ya. U1 kali V1 ditambah dengan U2 kali V2 ditambah dengan U3 dikalikan V3. Jadi kemarin kita telah mendefinisikan dua buah operasi pada vektor, yaitu penjumlahan dan juga perkalian skalar, yang mana keduanya menghasilkan vektor baru. Nah, pada perkalian titik ini hasil kali dari dot product ini merupakan suatu skalar. Jadi diperhatikan bahwa U dot V itu hasilnya adalah skalar. Jadi bilangan real, bukan lagi merupakan vektor. Oke, kita langsung masuk ke contoh aja ya. Misalkan kita masukkan contohnya itu angkanya yang enak saja. Misalkan U-nya itu adalah vektor yang komponennya 2, 1, 3. Kemudian V-nya itu vektor 3, 0 dan 5 gitu ya. Maka dari U dan V ini jika kita cari perkalian titiknya, U dot V itu adalah 2 dikalikan 3 ditambah 1 dikali 0 ditambah 3 dikalikan 5. Jadi 6 tambah 0 ditambah 15, yaitu 21. Itu contoh yang pertama. Misalkan contoh yang kedua itu U-nya itu dinyatakan dalam bentuk kombinasi linear dari I, J, dan K. Misalkan min 3I plus 2J plus K gitu ya. Kemudian V-nya misalkan juga sama dengan IJK, misalkan 3J plus 4K seperti ini. Nah, sama saja sih dengan yang di atas, hanya tinggal bentuknya yang berbeda kan. Ini berarti ini U dot V nya, jadi tinggal min 3 dikalikan 3 kali 3 ditambah 2 kali 4 ditambah 1. Oh mohon maaf, ini tidak ada I nya ya, berarti kita tidak bisa untuk yang I nya ini 0, komponennya 0, kita anggap 0, berarti ini saya hapus. Kita ulang lagi. Jadi I nya karena 0 berarti ini min 3 kali 0 ditambah 2 kali 3 ditambah 1 kali 4. Jadi hasilnya 0 plus 6 plus 4 atau 10. Perhatikan ya, hasilnya merupakan bilangan skalar biasa, bilangan real biasa, bukan lagi berbentuk vektor. Kemudian contoh lagi yang terakhir, misalkan berbentuk seperti ini. U-nya itu berupa 2, 5, min 4 seperti ini. Kemudian V-nya itu juga sama, berupa 3, 3, 1 misalkan seperti ini ya. Nah, sama aja nih, U dot V nya berapa ya, sama aja kayak tadi. U dot V berarti 2, 5, min 4 dot 3, 3, 1. Jadi tinggal 2 kali 3 ditambah 5 kali 3 ditambah min 4 kali 1. Kita langsung saja menuliskan 2 kali 3 hasilnya 6, 5 kali 3 15, min 4 kali 1 negatif 4. Berarti hasilnya 21 dikurangi 4 atau 17. Itu definisi dan contoh perkalian titik. Selanjutnya kita akan masuk ke sifat-sifat perkalian titik. Ada 5 sifat-sifat perkalian titik yang akan kita bahas. Yang pertama adalah bahwa dot product itu berlaku komutatif.
berlaku sifat komutatif. Artinya jika kita punya U dot V, maka nanti sama aja dengan kita mencari hasil dari V dot U. Yang kedua, dia adalah bersifat distributif terhadap penjumlahan ya, distributif terhadap penjumlahan, distributif. Artinya misalkan kita punya U dot V plus W, maka ini sama aja dengan U dot V ditambah U dot W. Kemudian yang ketiga, dia distributif terhadap perkalian skalar. Jadi kita punya C kalikan U dot V, hasilnya itu sama aja dengan CU dot dengan V. Yang keempat, jika kita punya vektor 0 dot vektor U, maka hasilnya itu 0 bilangan. Kalau yang ini itu 0 vektor, sementara yang ini itu 0 bilangan. Dan yang terakhir, U dot U, ini yang paling penting ya, perkalian titik dari U dengan U dot U itu hasilnya adalah panjang dari U dikuadratkan. Oke, saya akan membuktikan sifat nomor 1 dan nomor 5. Nomor 1 ya, kita mau membuktikan bahwa dot product itu berlaku sifat komutatif. Artinya setiap kita ngambil U dot V, nanti pasti hasilnya sama dengan V dot U. Berarti kalau mau membuktikan sifat yang pertama, kita ambil sebarang U dan V. Kita misalkan U-nya tadi U1, U2, dan U3. Kemudian V-nya kita misalkan V1, V2, dan V3. Sehingga diperoleh U dot V itu dari definisinya sama aja dengan U1 kali V1 ditambah U2 kali V2 ditambah U3 kali V3. Nah, padahal masing-masing suku ini U1, V1, U2, V2, U3, V3 ini kan merupakan hasil perkalian bilangan real biasa. Yang mana telah kita ketahui bahwa perkalian bilangan real itu berlaku sifat komutatif. Artinya dari masing-masing suku ini juga berlaku komutatif kan? Jadi U1 kali V1 sama aja dengan V1 kali U1 ditambah V2 kali U2 ditambah dengan V3 kali U3. Sehingga kalau bentuk yang kedua ini jika kita jabarkan ternyata sama aja dengan perkalian titik dari V1, V2, V3 dengan U1, U2, dan U3. Yang mana ini itu tadi tidak lain dan tidak bukan adalah vektor V, dan yang ini adalah merupakan vektor U. Jadi kita peroleh bahwa U dot V sama aja dengan V dot U, terbukti. Itu merupakan bukti sifat yang pertama, sifat yang komutatif. Sekarang kita akan membuktikan sifat yang kelima. Oke, sifat yang kelima itu kita ingin membuktikan bahwa jika kita mengkalikan titik U dengan dirinya sendiri, nanti akan diperoleh panjang U dikuadratkan. Berarti untuk membuktikan ini sama seperti tadi, kita ambil sebarang vektor U. Kita misalkan komponennya adalah U1, U2, dan U3. Selanjutnya kita coba mengalihkan U dengan U, diperoleh U dot U itu sama aja dengan U1, U2, U3. Kita dotkan dengan U1, U2, dan U3 juga ya. Jadi diperoleh U1 kuadrat ditambah dengan U2 kuadrat ditambah dengan U3 kuadrat. Nah, padahal kemarin pada pertemuan sebelumnya, pada video sebelumnya, kita telah membahas bahwa akar dari U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat itu sama aja dengan panjangnya U, panjangnya vektor U. Ini dari video yang sebelumnya. Jadi kalau begitu bentuk ini itu sama aja dengan
kuadrat dari akar U1 kuadrat ditambah U2 kuadrat ditambah U3 kuadrat, berarti sama aja dengan ini dikuadratkan. Padahal yang di dalam kurung ini sama aja dengan panjang dari vektor U, kita kuadratkan. Nah, dengan demikian sifat 5 sudah terbukti. Jadi memang kalau U dot U itu sama aja dengan panjang U dikuadratkan. Selanjutnya sifat 5 akan kita gunakan untuk membuktikan teorema yang paling penting ya dalam dot product, yaitu teorema ini. Jadi sebentar, teorema dot product ya. Jadi jika kita memiliki dua vektor U dan V, jika kita memiliki dua vektor U dan V seperti ini U, ini V, dan theta itu merupakan sudut antara vektor U dan V, maka berlaku U dot V itu sama aja dengan panjangnya vektor U dikalikan panjangnya vektor V dikalikan cos theta. Nah, kita akan memberikan teorema ini ya. Oke, bukti. Jadi kita punya vektornya itu gambarnya seperti ini. Kalau ini ke sini itu U, ini ke sini itu V, berarti misalkan kita punya vektor baru. Sebentar, saya gambar dengan menggunakan warna yang berbeda. Misalkan kita punya vektor baru ini, misalkan ini gambar titik A, ini B, ini C. Kalau arah vektornya itu kita ikuti, berarti berlaku AC ditambah CB itu sama aja dengan AB. Atau misalkan AC nya sudah kita punya vektor U, CB nya kita belum tahu, maka vektor dan vektor AB nya itu adalah V, maka kita bisa menuliskan bahwa CB itu sama aja dengan V, vektor V dikurangi vektor U. Selanjutnya kita cari, kita gunakan aturan kosinus untuk mencari panjang dari CB. Panjang dari vektor CB berarti sama aja dengan panjang dari vektor V dikurangi vektor U. Panjang dari CB yang di ruas kiri akan kita hitung menggunakan aturan kosinus, yaitu panjangnya AC dikuadratkan ditambah panjangnya AB dikuadratkan dikurangi 2 kali panjangnya AC kali panjangnya AB kalikan cos theta. Sementara panjangnya V min U di ruas kanan akan kita cari dengan menggunakan sifat dot product yang kelima, sama aja, berarti ini kurung ya. Berarti sama aja dengan V minus U dot V minus U. Jadi ini kan panjang vektor dikuadratkan. Oh, ini berarti panjangnya CB dikuadratkan sama dengan panjangnya V minus U dikuadratkan. Nah, yang di ruas kiri kita cari menggunakan aturan kosinus, sementara di ruas kanan kita cari menggunakan sifat dot product yang nomor 5. Yang di ruas kiri AC kuadrat itu berarti sama aja dengan panjang U dikuadratkan ditambah AB kuadrat sama aja dengan panjangnya V dikuadratkan min 2 kali panjang U kali panjangnya V kali cos theta. Sementara di ruas kanan kita peroleh V dot V dikurangi V dot U dikurangi U dot V ditambah U dot U. Kemudian di ruas kiri tetap kita tulis lagi panjang U dikuadratkan ditambah panjangnya V dikuadratkan min 2 kali panjangnya U
kalikan panjangnya V cos theta. Di ruas kanan, karena ini V dot V, berarti kita gunakan lagi sifat nomor 5, diperoleh ini sama aja dengan panjangnya V kuadrat min, karena ini V dot U dan ini juga U dot V, dan dot produk berlaku sifat komutatif, berarti ini dua suku yang sama, bisa kita tuliskan 2 dikali U dot V ditambah U dot U, kita pakai lagi sifat nomor 5 menjadi panjangnya U dikuadratkan. Berarti kita sudah bisa mencoret dua suku, yaitu V kuadrat dengan U kuadrat. Bisa kita coret sehingga kita peroleh min 2U dot min 2 kali panjang U kali panjang V cos theta sama dengan min 2U dot V. Ini min 2 nya kita coret lagi sehingga kita peroleh bahwa U dot V sama dengan panjangnya U kali panjangnya V kalikan cos theta, seperti yang diminta pada teorema awal. Jadi sudah terbukti ya. Demikian video mengenai dot product dan perkalian titik dan sifat-sifatnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.